A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. وفضله على كثير ممن خلق بالإنعام والتكريم فإن استقام على طاعة الله استمر له هذا التفضيل في جنات النعيم وإلا رد في الهوان والعذاب الأليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد. Alhamdulillah, jamaah yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala aktivitas dan kegiatan yang begitu padat di tengah kesibukan kita sehari-hari. Kita masih menyempatkan diri untuk bisa hadir. Dan alhamdulillah, masjid sebagai pusat peradaban, pusat ilmu, pusat silaturahmi, dan pusat dari segala bentuk kebaikan dan kebermanfaatan. Alhamdulillah, Masjid Al-Ikhlas menjadi fasilitas dan tempat untuk kita sama-sama sharing, sama-sama menambah ilmu. Dan semoga aktivitas dan kemakmuran masjid ini akan terus berlanjut dan terus ada, karena sesungguhnya kita diperintahkan oleh agama untuk utul bil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Di dalam bahasa Inggrisnya itu long life education, jadi belajar sepanjang hayat. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan dan Allah lah yang menuntun kita ke masjid ini untuk bisa hadir dan menyempatkan waktu untuk bisa sama-sama belajar. Nushalli wa nusallim ila habibina wa rasulina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk dari manusia dan hamba-hambanya yang digolongkan oleh Allah di dalam umatnya yang patuh dan setia kepada ajaran Rasulullah. Karena kita melihat bagaimana kehidupan hari ini yang begitu keras, tanda-tanda mungkin sebagian akhir zaman sudah nampak dan terlihat. Semoga ikhtiar kita menjaga dan memproteksi diri kita dari segala fitnah-fitnah yang ada. Di antaranya adalah dengan kita hadir di dalam majelis ilmu untuk menambah wawasan keilmuan, sehingga pada akhirnya nanti akan memantapkan dan memperkuat keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, izin kita sama-sama akan belajar, sama-sama akan menyimak, yaitu kitab Adabul Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad, seperti yang pernah saya sampaikan, sama-sama kita sampaikan di awal pertemuan. Kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari, satu di antara perawi hadis yang memiliki banyak sekali hafalan-hafalan dan menjadi rujukan kita semuanya, umat Islam, kepada apa yang sudah beliau tuliskan. Satu di antara kitabnya, selain kitab Sahih Bukhari, beliau juga menulis dan menghimpunkan kitab yang di dalamnya berisi tentang adab-adab yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Jika yang pertama kita bahas bab berkaitan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dengan subnya yang sangat banyak sekali. Ini sebenarnya melangkah kepada bab yang berikutnya, karena di berbakti kepada kedua orang tua itu sangat panjang. Tapi kita ambil kemarin kesimpulan secara umum. Nah, pada kali ini kita akan
memasuki bab yang kedua, yaitu bab silaturrahim di dalam kitab ini. Kalau melihat kepada tutup aja deh. Selalu bermasalah sih kalau nggak tahu. Iya, mati terus kalau tak terus ini lama. Iya, saya takut mati terus. Melihat kepada hadis yang pernah disampaikan kepada kita semuanya, ini hadis yang ke-49 di dalam kitab ini, di halaman ke-67 atau 68 gitu. Mohon izin nggak bisa menampilkan ini, nggak tahu setiap pakai sambungan konektor itu mati terus laptop. Nah, saya salin hadisnya Bapak Ibu. Saya salinkan kepada jadi di kitab yang aslinya saya salinkan biar tidak terdistraksi dengan penjelasan yang panjang. Insyaallah hanya satu hadis yang saya tampilkan, mengingat waktu dan durasi yang sangat singkat, 30 menit lebih kurang. Itu hadis yang ke-69. Halaman ke-68, hadis ke-41. Di dalamnya berisi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Saya bacakan nanti. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini seorang sahabat Nabi yang mungkin bapak dan ibu kalau suatu saat haji dan umroh, atau mungkin umroh begitu, kalau ada destinasi ke Turki, mungkin satu di antara tempat yang diziarahi adalah makamnya Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ini adalah sahabat Nabi dari kalangan Ansor, dan beliau mewakafkan seluruh tenaga, pikiran dan nyawa sekalipun untuk syiar dan perjuangan Islam. Sampai pada akhirnya beliau diutus oleh Rasul untuk sampai ke Turki. Waktu itu adalah Konstantinopel. Sampai hari ini makamnya ada di Turki. Nama sahabatnya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah selalu kebiasaan orang Arab itu dia menisbatkan nama dari mana dia berasal. Dan itu diambil pelajarannya oleh beberapa ulama-ulama besar kita. Di antaranya adalah Imam Nawawi Al-Bantani, ada lagi Syekh Khatib Al-Minangkabawi, dan sampai seterusnya. Jadi nama-nama itu dinisbatkan kepada tempat di mana dia lahir, atau dari mana kalangan dia, atau dari mana kelompoknya dia, supaya tahu gitu. Nah, ini mati terus ya? Iya, mati terus. Nah, jadi hadis yang tadi disampaikan Bapak, satu hadis yang saya ambil, saya salin ke dalam PPT. Kemudian saya saya tampilkan hadisnya. Nah, ini udah. Iya. Ya, ini hadisnya An Abi Ayyub Al-Ansari. Jadi hadis yang dari kitab ini saya salin ke sini biar lebih mudah untuk dibaca dan lebih jelas untuk diperlihatkan. An Abi Ayyub Al-Ansari. Tadi sudah saya awali. Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Beliau hari ini dimakamkan, tempatnya adalah di Turki, tidak jauh dari kota Istanbul. Nah, beliau adalah sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Ya, ketika Rasul hijrah ke Madinah, beliau yang paling banyak, satu di antara sahabat Ansor yang membantu beliau. Nah, dalam hadisnya menyebutkan anna a'rabiyan aradolin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi. Jadi suatu saat Rasul itu didatangi oleh A'rabi. A'rabi itu orang Badui, orang Arab pedalaman. Saya baca di dalam penjelasan kitabnya, yang menjadi karakter orang-orang Badui, orang-orang Arab pedalaman itu ketika berbicaranya itu to the point gitu, tanpa ada basa-basi dan tanpa ada kata-kata yang diperindah dan diperhalus begitu. Jadi itu di antara karakter orang-orang Badui. Ketika bertanya kepada Rasul atau bertanya di antara mereka, orang-orang Badui itu
pertanyaan dan apa yang beliau sampaikan itu frontal gitu, tanpa disaring lagi, tapi dengan makna-makna dalam makna-makna yang positif itu pertanyaannya. Dalam hadis ini disebutkan anna arabiyan awadulin nabi sallallahu alaihi wasallam fi masiri. Jadi ada orang Badui ketika Rasul di dalam perjalanannya bertanya, qala akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, kabarkan kepada saya, informasikan kepada saya amalan-amalan apa saja yang mendekatkan saya kepada surga. Akhbirni bima yuqarribuni minal jannah. Amalan-amalan apa saja yang mendekatkan saya kepada surga. Kemudian wa yubaiduni minan nar, dan amalan apa saja yang menjauhkan dan menghindarkan diri saya daripada api neraka. Maka dalam konteksnya adalah, di antara yang saya baca di dalam penjelasan hadis ini, syariat agama kita itu menuntun ternyata tidak hanya apa yang kita lakukan itu halal dan berkah, tetapi di antaranya adalah supaya kita dihindarkan dan dijauhkan dari api neraka. Kita ambil contoh di dalam ketika kita berdoa sebelum makan. Di ujung bacaan doa kita sebelum makan itu kan ada doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Karena kalau kita meriletkan dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran, ada orang memakan makanan tapi ternyata apa yang dia makan itu fi butunihim nar. Ternyata dalam apa yang dia makan itu api di dalam perutnya. Mungkin itu tidak halal dan mungkin itu tidak berkah. Ada lagi doa yang diajarkan Rasul itu, Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwaka. Kita minta kepada Allah, cukuplah yang halal-halal aja yang dikasihkan kepada kita. Karena bisa jadi apa yang kita makan itu, atau bisa jadi yang dimakan oleh manusia itu baik, bahkan mungkin sehat, tapi tidak tahu apakah mungkin itu halal atau baik, atau itulah yang menyebabkan dia mungkin masuk, digulung atau dimakan oleh api neraka. Nah, ini akhbirni bima yuqarribuni minal jannah. Apa amalan yang mendekatkan saya kepada surga dan amalan yang menjauhkan diri saya daripada api neraka. Maka di sini Rasul menjelaskan qal ta'budullah yang pertama, wala tusyriku bihi syai'a yang kedua. Yang ketiga adalah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah, dan yang keempat adalah wa tasilur rahim. Wa tasilur rahimi. Ada 4 ini berarti yang disampaikan oleh Rasul kepada Badui untuk menjawab pertanyaan, apa amalan yang mendekatkan saya kepada surganya Allah dan apa amalan yang menjauhkan diri saya daripada api neraka. Yang pertama adalah ta'budullah. Kita tahu menyembah Allah itu adalah pokok dan inti dari segala ajaran di dalam syariat agama kita. Nah, beberapa yang saya tampilkan di sini adalah ada 5 setidaknya. Apa pentingnya dan apa substansinya kita beribadah kepada Allah. Beberapa ayat ini potongan-potongan yang saya sebutkan. Yang sangat masyhur selalu disampaikan adalah di antaranya Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini Az-Zariyat ayat 56. Ini yang dimaksudkan dengan ta'budullah. Kita menyembah Allah itu apa? Gunanya untuk apa? Karena memang hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah adalah liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Itu. Walaupun di dalam beberapa ayat yang lain, contoh misalnya di Al-An'am ayat 162, Allah menyebutkan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di sini Allah tidak menyebutkan kata-kata liya'budun, tetapi disebutkan wa nusuki. Wa nusuki itu maknanya ibadah juga. Gitu. Karena memang ada makna yang berbeda kata liya'budun dengan liyusallun, menyembah dan juga sholat. Makna liya'budun maknanya lebih luas, yaitu segala rangkaian kehidupan manusia itu disebut sebagai liya'budun, beribadah kepada Allah. Jika semuanya kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Az-Zariyat ayat 56. Jadi pentingnya kata di ta'budullah itu apa maknanya? Menyembah Allah itu apa? Nah, ini penjelasan di dalam beberapa ayat yang dimaksudkan di ta'budullah. Pertama Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Dan sebenarnya banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan kepentingan dan urgensi kita beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah
untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini di Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, hidupku dan matiku ya, lillahi rabbil alamin. Tidak ada yang kita berikan, tidak ada yang kita gantungkan, tidak ada yang ingin kita dapatkan kecuali keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Ada di Quran surat Thaha ayat 14. Ini Allah memberikan penegasan kepada kita bahwa innani anallahu la ilaha illa fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi manifestasi dan perwujudan kita taat dan beribadah kepada Allah diantaranya ada diwujudkan dengan solat, mengingat Allah. Allah menegaskan innani, sesungguhnya saya, anallah, saya itu Allah, la ilaha illa, tidak ada sesembahan dan tidak ada Tuhan selain saya. Maka kata Allah fa'budni, maka sembahlah saya, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Untuk ingat itu kepada Allah, maka dirikanlah salat. Wa aqimis sholata li dzikri, maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka kan makna salat itu kan as-sholatu hiya ad-du'a. Salat itu kan maknanya kan doa, Bapak. Jadi mulai kita dari takbiratul ihram sampai ke salam itu kan semuanya doa. Apa yang kita sampaikan kepada Allah itu adalah, apa yang kita bacakan di dalam salat itu adalah doa. Misalnya di al-iftitah ya, ada yang mungkin baca Allahumma ba'id baini, atau mungkin Allahu akbar kabira. Di Allahu akbar kabira juga ada kata-kata yang inna sholati wa nusuki dan sampai seterusnya ya. Itu juga penghambaan dia kepada Allah, komunikasi dan interaksi dia kepada Allah. Maka sangat wajar jika Nabi itu, bayangkan, pernah sholatnya sangat panjang sekali gitu. Pernah satu saat Rasul itu sholat baca Al-Baqarah penuh sampai habis. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana level dan tingkatan khusyuknya Rasul gitu. Nah, ini mungkin refleksi buat kita. Kira-kira bisa tidak kita melaksanakan sholat dengan durasi atau waktu yang sangat panjang, dan yang imamnya harus bagus begitu Pak ya, biar khusyuk gitu, biar meresapi apa yang disampaikan. Kadang-kadang kita nggak kuat begitu kalau misalnya waktunya terlalu lama. Innani anallahu la ilaha illa fa'budni, maka sembahlah aku. Ini kata-kata fa, ada kata-kata fa, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk pengingatku. Ada lagi di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Untuk mendapatkan ketenangan dan ketumakninahan di dalam salat itu ya, atau di dalam kehidupan, Allah menjelaskan alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu yang memiliki ketenangan dan kedamaian di dalam jiwanya, maka dengan mengingat Allah. Mengingat Allah itu adalah dengan salat atau juga dengan zikir. Maka makna bidzikrillah ini dimaknai dengan beberapa makna, di antaranya salat, di antaranya juga dengan zikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, mendapatkan kedamaian di dalam hati supaya tidak cemas dengan rezeki apakah nanti dapat atau tidak begitu. Nah, ini diantaranya adalah dengan mengingat Allah ya. Ada ungkapan yang sangat bagus saya kira, wa kaifa akhaful faqr, gimana saya takut dengan kefakiran sedangkan Allah itu maha pemberi segala apa yang ada di atas muka bumi ini, maha kaya gitu ya. Wa kaifa akhaful faqr ma annallahu apa gitu, lebih kurang seperti itu ungkapannya, yang menjelaskan bahwasannya Tuhan ini pemilik dan penentu dari segala apa yang diberikan kepada manusia. Nah, kemudian di Quran surat Al-Hajj ayat 77, makna ta'budullah itu ini, ya ayyuhalladzina amanu ilqa'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kepada Allah, wasjudu, sujudlah kepada Allah, wa'budu, beribadahlah kepada Allah, wa'budu rabbakum waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapatkan kebaikan.
Jadi artinya kita melakukan ibadah kepada Allah itu ketika kita ruku', ketika kita sujud, ketika kita beribadah kepada Allah, dan ketika kita melakukan kebaikan kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, dan supaya apa yang kita lakukan itu mendapatkan kebaikan dari Allah. Ini makna ta'budullah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada A'rabi tadi, kepada Badui tadi. Nah, kemudian yang berikutnya Rasulullah menjelaskan setelah kata ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Janganlah mensekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau bahasa anak muda, diduakan itu memang tidak enak, apalagi menduakan Allah. Apa makna menduakan Allah ini? Wa la tusyriku bihi syai'a. Beberapa di antara ayatnya hanya saya ambil 4. Yang pertama di An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman mubin, itsman 'azima. Ini ayat yang memberikan penegasan bahwasannya dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi di sini sebenarnya ada sedikit bukan pengecualian, ada sedikit ruang supaya ada sedikit ruang kalau orang yang melakukan syirikan tapi dia bertaubat kepada Allah, maka Allah menjelaskan di sini liman yasha. Allah akan memberikan ampunan kepada yang dia kehendaki gitu. Jadi wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas jangan sampai kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini yang dimaksudkan dengan kata-kata wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kita melakukan persekutuan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dosa yang tidak diampuni, syirik. Di dalam mungkin saya lihat mungkin di sini ada pengajian kitab Al-Kabair gitu ya. Nah, di dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi itu disebutkan dosa syirik itu urutannya atau tingkatan yang paling tinggi adalah ya nomor 1 adalah dosa syirik kepada Allah yang tidak diampuni. Yang kedua adalah kenapa kita tidak boleh mensekutukan Allah. Di dalam Quran surat Al-An'am di potongan ayatnya sebelumnya sebenarnya ada ayat sebenarnya, tapi saya ambil yang menggarisbawahi terkait dengan menghapus amal ibadah. Walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Kalau mereka syirik kepada Allah, maka batallah seluruh amalan yang mereka lakukan. Itu. Di dalam ayat lain menjelaskan ketika ada orang yang melakukan kebaikan tetapi dia tidak beriman kepada Allah atau mensekutukan Allah, maka amalan mereka itu tidak diberikan balasan oleh Allah nanti di akhirat kelak. Ini klaim kita sebagai muslim bahwa untuk mendapatkan kunci atau untuk mendapatkan password gitu, untuk mendapatkan langkah masuk ke dalam surga dan amal apa-apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini dicatat Allah sebagai amal kebaikan. Kunci pertama itu adalah dengan tidak mensekutukan Allah. Karena khawatir nanti apa yang kita lakukan itu sia-sia semuanya. Ingat ini kata-kata Allah semua yang ada dalam Al-Quran sebagai konfirmasi dan sebagai penegasan. Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang diturunkan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran ini akan dijaga oleh Allah ya. Dan ini semuanya adalah firman Allah Subhanahu. Walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Kalau mereka syirik kepada Allah, lahabitu anhum makanu ya'malun, maka batal seluruh amalan yang mereka lakukan. Tentu kita tidak mau apa yang kita lakukan itu sia-sia. Apa yang kita kerjakan itu tidak mendatangkan manfaat, atau mungkin naudzubillah tidak diberikan balasan oleh Allah nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, kenapa kita tidak boleh mensekutukan Allah? Karena itu kehinaan di dunia dan akhirat. Di Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Jadi orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah secara tidak langsung dia menghinakan dirinya di atas muka bumi. Karena nanti tidak hanya dia hina di bumi, tapi juga nanti di akhirat dia akan dihinakan oleh hakimnya ataupun oleh pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Hajj ayat 31. Kemudian merusak fitrah manusia.
Dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Ini kisahnya Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa annahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ini kisah Nabi Ibrahim ketika menyampaikan dakwah kepada umatnya, kalau kalian tidak menyembah Allah. Wa idh qala Ibrahim li abihi. Kan Nabi Ibrahim ini berdakwah tidak hanya kepada kaumnya, tapi dia juga berdakwah kepada bapaknya. Di dalam ayat lain disebutkan wa idz qala Ibrahimu azara atattakhidhu asnaman aliha. Nabi Ibrahim menyampaikan nama bapaknya Nabi Ibrahim itu adalah Azar. Wa idz qala Ibrahimu azara atattakhidhu asnaman aliha. Nabi Ibrahim bertanya kepada bapaknya, "Kenapa engkau menjadikan patung itu sebagai sesembahan?" Azara atattakhidhu asnaman aliha. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Kata Nabi Ibrahim, saya melihatmu dan melihat umatku dan kaumku, katanya, fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Ini yang disampaikan oleh, artinya ketika ada orang mensekutukan Allah secara tidak langsung dia sudah merusak fitrahnya. Maka ada hadis yang menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Semua manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maksudnya adalah dalam keadaan berislam. Kenapa di dalam Quran surah Al-A'raf disebutkan, di sana dinyatakan bahwasannya ketika manusia ditiupkan ruh ke dalam janin, ke dalam jasadnya, dia melakukan persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya menyebutkan qalu bala syahidnya, itu yang ditanyakan adalah apakah saya ini Tuhanmu? Maka dia menjawab, si janin itu ketika ruh sudah ditiupkan ruh ke dalam janin itu, dia menjawab qalu bala syahid, engkau adalah Tuhan kami. Yang dimaksudkan dengan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah itu ya. Jadi bahwasanya manusia itu pada dasarnya siapapun di atas muka bumi ini yuladu 'alal dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ketika orang mensekutukan Allah, dia menyalahi fitrah itu. Fitrah itu adalah Islamnya dia, karena dia melakukan persaksian bahwasanya Tuhan yang esa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang lain. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali itulah yang difitrahkan kepada saya, dan saya ingin memberikan jalan atau petunjuk kepada kalian semuanya, pada umatku, katanya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Semoga ini menjadi kata yang kuat dan semoga kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan juga kepada kaumnya, supaya mereka tidak melakukan persekutuan kepada Allah, menyembah patung, menyembah tempat-tempat yang lain dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kontekskan dalam kehidupan hari ini, sesembahan patung-patung itu sudah tidak ada. Mungkin ada sesembahan lain selain patung-patung itu. Bisa jadi sesembahan kepada dunia, yang menghambakan diri kepada dunia. Sudah habis waktunya. Nah, baik, ini yang wala tusyriku bi syai'a. Kemudian yang ketiga, wa tuqimus shalah. Jadi supaya kita amalan yang mendekatkan diri kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Yang ketiga adalah wa tuqimus shalah. Kita mendirikan salat. Ya. Mendirikan salat, karena salat adalah tiang agama, salat adalah pokok dari ajaran agama kita. Ya, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia dihukum sebagai kafir yang sesungguhnya. Dia murtad gitu. Orang yang tidak meyakini salat itu adalah tiang agama, yang tidak meyakini ajaran syariat agama Islam itu di antara yang pokok adalah salat, maka dia dihukumi sebagai orang kafir. Bahkan disebutkan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab itu adalah salat. Yang ketiga, yang keempat, waktu zakat. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan aqimis sholata wa atuz zakata. Allah selalu merangkaikan salat dengan berzakat. Ya, jadi ketika kita melakukan hubungan vertikal kepada Allah, ada hubungan horizontal kita kepada manusia. Syariat agama kita memfasilitasi hubungan horizontal dan hubungan vertikal dan horizontal, dengan menunaikan kewajiban sholat dan menunaikan kewajiban zakat. Karena zakat ini hukumnya sudah wajib.
bagi mereka yang muzaki. Tentu bagi mereka yang mustahik tidak wajib. Dan yang terakhir yang kaitannya dengan tema bab silaturahim itu adalah watasilur rahimi, menyambung tali silaturahim. Jadi ini adalah amalan-amalan ketika Rasul ditanyai oleh orang Badui apa amalan yang mendekatkan dirinya kepada surga dan menjauhkan dirinya dari api neraka. Nah, yang terakhir ini adalah yang berkaitan dengan tema bab silaturahim, menyambung tali silaturahmi. Di dalam Quran surat An-Nisa itu disebutkan bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan satu, kemudian berdiaspora, menyebar kemana-mana, kemudian berkembang kemana-mana. Itulah yang menyebabkan pertalian itu putus. Maka diperintahkan kita semuanya untuk saling menyambung tali silaturahmi. Terlebih dan khususnya kita sebagai muslim, innamal mu'minuna ikhwah aslihu baina akhwaikum, dan banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk saling menguatkan tali silaturahmi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, saling menguatkan hubungan tali silaturahmi dan janganlah kalian saling bercerai-berai. Khawatirnya nanti kalau bercerai-berai kita tidak rapat lagi, maka ada Quran surat As-Saff itu khusus yang menjelaskan ketika barisan itu tidak kokoh, barisan itu tidak rapi, maka akan mudah digoyang, akan mudah dimasuki, akan mudah dihancurkan oleh musuh. Nah, jadi ini penting bagi kita untuk sama-sama merefleksikan diri, amalan-amalan yang menyebabkan kita dekat dengan surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Dan juga kita yang terakhir khususnya berkaitan dengan tema ini, menyambung tali silaturahmi, karena inilah esensi kita sebagai hidup sebagai manusia yang tidak hanya makhluk individu tetapi juga kita makhluk sosial. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Manusia bergantung kepada orang lain. Manusia yang menyebabkan amalan kita diterima itu salah satu diantaranya adalah kita berinteraksi dengan orang lain. Kalau sholat, wallahu alam apakah diterima atau tidak. Tapi kalau kita sudah berbuat baik kepada orang lain, mengulurkan tangan, membantu, meringankan, itulah yang amalan-amalan yang menyebabkan kita diterima atau dicatat oleh Allah. Nah, ini adalah beberapa jawaban yang dijawab oleh Rasul kepada orang Badui yang berkaitan dengan amalan yang mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari api neraka. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada hadis lagi yang lain, tapi ini yang bisa kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Segala apa yang disampaikan ini kalau ada baik dan benar, semuanya pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, lupa, tidak tepat dan tidak elok disampaikan, semuanya datang dari diri saya pribadi. Semoga apa yang disampaikan ini bisa sedikit memberikan manfaat, bisa memberikan penyadaran dan penguatan kepada kita semuanya, dan kita menjadi pribadi yang terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, hingga pada akhirnya kita bercita-cita dan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.